semuanya, selamat pagi. Kurang kencang suaranya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sepertinya kalian ini kurang semangat, ya. Agar kalian lebih semangat, ya, kita bikin yel-yel supaya kalian semangat. Bisa? Kalau bisa kalian ikuti saya, ya. Silakan dengarkan saya. Ya. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati memanglah begitu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati jari. Kalau kau suka hati ngedip jari. Kalau kau suka hati memanglah begitu. Kalau kau suka hati ngedip jari. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati memanglah begitu. Kalau kau suka hati injak bumi. Oke, tepuk tangannya mana? Sebelum kita mulai menjalan lagi, sebelumnya kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Bisa? Semuanya berdiri. Oke, abang-abang dari sana kita mulai ya. 3, 2, 1. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, sebelum kita mulai materi bahasa Indonesia kita di bab kedua untuk kelas 7, saya akan mengabsen terlebih dahulu kelas kalian, ya. Oke, saya absen dulu. Arlin masuk? Arlin masuk? Nggak masuk. Kenapa Arlin? Hah? Izin atau sakit? Sakit. Kalau sakit kita doakan Arlin semoga lekas sembuh. Aiza masuk? Aiza nggak masuk. Kenapa Aiza? Sakit juga? Izin kemana? Nggak tahu. Karena memang sekarang ini musim pancaroba, ya. Kadang panas, kadang hujan. Jadi teman-teman kalian ataupun saudara-saudara kita, ya, banyak yang terkena penyakit karena musimnya tidak beraturan. Oke, kita lanjut lagi, ya. Alexandra, Alika, masuk. Alia, Areta, Alfa, Isna ini
Aisyah Alia, Naswa, Naila, oke Naila, Nicholas, Rahma, Sinar, Sinar masuk, Tama, Tama masuk, Yuaningsi, oke, Esther, ada yang belum absen? Oke, sama nama kamu? Saya kelewatan. Oh, Yunita. Siapa lagi yang belum absen? Oh, siapa namanya? Kristia. Siapa lagi? Siapa namanya? Lintang. Oke. Jadi yang tidak masuk semuanya karena sakit. Ya, kita doakan teman kalian semoga lekas sembuh. Oke. Sekarang kita lanjut ke materi kita yang sudah pernah saya bahas. Oke, perhatikan dulu ya. Materi kita yang kemarin tentang apa? Puisi. Bareng-bareng bicara tentang apa? Puisi. Tentang puisi. Oke, sekarang saya tanya dulu nih, apa yang dimaksud dengan puisi? Ayo, puisi apa puisi? Coba menurut pendapat kalian sendiri, puisi adalah apa? Sebelum kita lanjut. Apa? Puisi apa? Iya, silakan. Teks yang dibuat untuk menyentuh hati. Iya, boleh. Ada lagi yang punya pendapat beda dari Tama tentang puisi. Ya, boleh nggak apa kalian? Ya, silakan. Kurang kencang suaranya? Karangan cerita? Oke, boleh. Karangan cerita dari seseorang. Ada lagi yang punya pendapat beda tentang puisi? Ada? Tidak ada. Lilin mungkin punya pendapat beda? Tidak, Pak. Ada? Nggak ada Lilin? Menurut sini? Lilin? Tidak, Pak. Tidak. Oke. Saya bisa menambahkan apa yang dimaksud dengan puisi. Puisi itu adalah sebuah tulisan ya yang dibuat oleh seseorang ya. Dibuatnya itu adalah dalam hatinya sendiri. Puisi adalah sebuah tulisan ya yang diungkapkan dari sebuah perasaan seseorang yang dilampiaskan atau ditulis dalam sebuah karya. Jelas? Itulah puisi. Ya, lebih jelaskan lagi nanti saya akan jelaskan ya. Di depan ini ya, saya akan menjelaskan cara membaca puisi yang baik dan benar. Yang pertama, membaca puisi itu bukan sekedar mengucapkan sebuah kata-kata. Ya, sebuah kata-kata yang tertulis, tetapi ada beberapa cara membaca puisi yang baik dan menarik untuk kamu coba. Ya, untuk kamu coba. Lakukan dengan penuh penghayatan agar puisinya bermakna. Ya. Antara lain bagaimana? Kalau baca puisi, misalnya saya kasih contoh, misalnya ini ada sebuah teks puisi. Kalau kamu baca sebuah puisi, jangan fokusnya di teks. Bacanya begini aja, ya. Kalau baca puisi itu ada yang harus diperhatikan, ya. Yang pertama adalah suara, ya, suara. Yang suaranya itu harus kencang, ya. Bisa juga intonasi. Intonasi itu adalah tinggi rendahnya suatu nada. Ada yang namanya gestur. Gestur itu adalah gerak tubuh. Gerak tubuh itu bukan tangan, bukan kaki, tapi mata juga termasuk gerak tubuh. Contohnya begini. Kamu baca puisi. Kebanyakan orang baca puisi, teksnya bisa di tangan kiri, bisa di tangan kanan. Ya, nyamannya mau seperti apa? Tapi kebanyakan tangan kiri teksnya. Kalau baca puisi menggunakan gestur tangan itu lebih terpadu, maksudnya lebih menghayati. Misalnya tentang pahlawan, kita ambil contohnya, ya, yang digunakan adalah gestur tangan, kaki dan mata. Misalnya judulnya pahlawan, ya, pahlawan revolusi. Ya, ini saya kasih contoh cara membacanya. Kamu menghayatinya setelah lihat teks, boleh lihat ke depan. Ya, jangan fokusnya di teks. Contohnya ya,
pahlawan. Yang kamu lihat ke depan. Ya, jangan lupa yang namanya intonasi. Ya, pahlawan. Kau berjuang demi bangsa ini. Ya, lihat lagi ke sana. Demi negara ini, kau rela berkorban. Pahlawan. Tanpamu negara ini tidak ada apa-apanya. Pahlawan. Kau rela darahmu, nyawamu demi bangsa ini. Pahlawan. Engkaulah jiwa dan patriot yang menjadi contoh buat kami yang masih ada sekarang ini. Salah satu contohnya. Ya, jadi suaranya harus lantang, kencang, ada intonasinya. Gesturnya boleh kaki, mundur lagi, atau bisa dia di tempat pakai gestur tangan dan mata. Misalnya judul puisinya ibu. Ya. Kalau ibu otomatis intonasinya rendah atau tidak terlalu menggebu-gebu, dia sedih karena ibu yang dibacakan. Ya, kalau kamu baca puisi, kamu beranggapan kalau ibu kamu ada di depan kamu. Yang menyampaikan puisinya anggap saja menyampaikan suatu pesan kepada ibu kamu. Ya, pesannya apa? Pesannya adalah rasa terima kasih kamu terhadap ibu kamu. Suaranya rendah. Ya, intonasinya rendah. Ibu, saya depannya ada ibu kamu misalnya. Kamu contohkan ada ibu kamu di depannya. Ibu, kau telah merawatku 9 bulan. Kau membawaku di setiap saat. 9 bulan kau membawaku ke sana kemari tanpa ada rasa lelah. Ibu, kau adalah pahlawan untuk saya. Ibu, kau yang telah mengajariku bagaimana aku harus berbuat apa, bagaimana aku berbuat seperti apa. Kau mengajariku berdiri, kau mengajariku berjalan sampai aku bisa berlari, Ibu. Ibu, kau mengajariku makan dari yang tidak bisa makan dan minum sampai aku bisa. Kau mengajariku makanan berlepot di muka saya, air minum tumpah di baju saya. Kau yang selalu bersihkannya, Ibu. Ibu, kau telah merawatku dari kecil sampai aku besar sekarang, Ibu. Terima kasih jasamu, Ibu. Saya contoh seperti itu. Ya? Oke, nanti Kaila masuk. Lilin. Oke, Lilin. Maharani. Michael. Oke, Michael masuk. Michael sehat? Alhamdulillah sehat. Raihan? Nggak masuk. Fajrul? Nggak masuk. Amladi? Nggak masuk. Rizky? Oke, Rizky masuk. Oke. Naisa Halia? Naswa? Naila? Oke, Naila. Nicholas? Rahma? Sinar? Sinar masuk. Tama? Tama masuk. Dua Ningsi? Oke. Terus ada yang belum absen? Oke, siapa nama kamu? Saya kelewat. Oh, Yunita. Sama lagi yang belum absen? Oh, siapa namanya? Kristia. Siapa lagi? Siapa namanya? Lintang. Oke. Jadi yang tidak masuk semuanya karena sakit. Ya, kita doakan teman kalian semoga lekas sembuh. Oke. Sekarang kita lanjut ke materi kita yang sudah pernah saya bahas. Oke, perhatikan dulu ya. Materi kita yang kemarin tentang apa? Puisi. Bareng
puisi apa puisi? Coba menurut pendapat kalian sendiri, puisi adalah apa? Sebelum kita lanjut. Pak, puisi apa? Pak, Iya, silakan. teks yang dibuat untuk menyentuh hati. Iya, boleh. Ada lagi yang punya pendapat beda dari Tama tentang puisi. Ya, boleh nggak apa kalian? Ya, silakan. Karangan cerita dari seseorang. Kurang kencang suaranya? Karangan cerita? Dari seseorang. Oke, boleh. Karangan cerita dari seseorang. Ada lagi yang punya pendapat beda tentang puisi? Ada? Tidak ada. Lilin mungkin punya pendapat beda? Tidak, Pak. Ada? Nggak ada Lilin? Menurut sini? Lilin? Tidak, Pak. Tidak. Oke. Saya bisa menambahkan apa yang dimaksud dengan puisi. Puisi itu adalah sebuah tulisan ya yang dibuat oleh seseorang ya. Dibuatnya itu adalah dalam hatinya sendiri. Puisi adalah sebuah tulisan ya yang diungkapkan dari sebuah perasaan seseorang yang dilampiaskan atau ditulis dalam sebuah karya. Jelas? Itulah puisi. Oke, lebih jelasan lagi nanti saya akan jelaskan ya. Di depan ini ya, saya akan menjelaskan cara membaca puisi yang baik dan benar. Yang pertama, membaca puisi itu bukan sekedar mengucapkan sebuah kata-kata. Ya, sebuah kata-kata yang tertulis, tetapi ada beberapa cara membaca puisi yang baik dan menarik untuk kamu coba. Ya, untuk kamu coba. Lakukan dengan penuh penghayatan agar puisinya bermakna. Ya, antara lain bagaimana? Kalau baca puisi, misalnya saya kasih contoh, misalnya ini ada sebuah teks puisi. Kalau kamu baca sebuah puisi, jangan fokusnya di teks. Bacanya begini aja, ya. Kalau baca puisi itu ada yang harus diperhatikan. Ya, yang pertama adalah suara. Ya, suara. Yang suaranya itu harus kencang. Ya, bisa juga intonasi. Intonasi itu adalah tinggi rendahnya suatu nada. Ada yang namanya gestur. Gestur itu adalah gerak tubuh. Gerak tubuh itu bukan tangan, bukan kaki, tapi mata juga termasuk gerak tubuh. Contohnya begini. Kamu baca puisi. Kebanyakan orang baca puisi, teksnya bisa di tangan kiri, bisa di tangan kanan. Ya, nyamannya mau seperti apa. Tapi kebanyakan tangan kiri teksnya. Kalau baca puisi menggunakan gestur tangan itu lebih terpadu, maksudnya lebih menghayati. Misalnya tentang pahlawan, saya contohnya, ya, yang digunakan adalah gestur tangan, kaki dan mata. Misalnya judulnya pahlawan, ya, pahlawan revolusi. Ya, ini saya kasih contoh cara membacanya. Kamu menghayatinya setelah lihat teks, boleh lihat ke depan. Ya, jangan fokusnya di teks. Contohnya ya, pahlawan. Yang kamu lihat ke depan. Ya, jangan lupa yang namanya intonasi. Ya, pahlawan. Kau berjuang demi bangsa ini. Ya, lihat lagi ke sana. Demi negara ini, kau rela berkorban. Pahlawan, tanpamu negara ini tidak ada apa-apanya. Pahlawan, kau rela darahmu, nyawamu demi bangsa ini. Pahlawan, engkaulah jiwa dan patriot yang menjadi contoh buat kami yang masih ada sekarang ini. Salah satu contohnya. Ya, jadi suaranya harus lantang, kencang, ada intonasinya. Gesturnya boleh kaki, mundur lagi, atau bisa dia di tempat pakai gestur tangan dan mata. Misalnya judul puisinya ibu. Ya. Kalau ibu otomatis intonasinya rendah atau tidak terlalu menggebu-gebu, dia sedih karena ibu yang dibacakan. Ya, kalau kamu baca puisi, kamu beranggapan kalau ibu kamu ada di depan kamu. Yang menyampaikan puisinya atau saja menyampaikan suatu pesan
kepada ibu kamu. Ya, pesannya apa? Pesannya adalah rasa terima kasih kamu terhadap ibu kamu. Suaranya rendah. Ya, suaranya rendah. Ibu, saya depannya ada ibu kamu misalnya. Kamu contohkan ada ibu kamu di depannya. Ibu, kau telah merawatku 9 bulan. Kau membawaku di setiap saat. 9 bulan kau membawaku ke sana kemari tanpa ada rasa lelah. Ibu, kau adalah pahlawan untuk saya. Ibu, kau yang telah mengajariku bagaimana aku harus berbuat apa, bagaimana aku berbuat seperti apa. Kau mengajariku berdiri, kau mengajariku berjalan sampai aku bisa berlari, Ibu. Ibu, kau mengajariku makan dari yang tidak bisa makan dan minum sampai aku bisa. Kau mengajariku makanan berlepat di muka saya, air minum tumpah di baju saya. Kau yang selalu bersihkannya, Ibu. Ibu, kau telah merawatku dari kecil sampai aku besar sekarang, Ibu. Terima kasih jasamu, Ibu. Saya contoh seperti itu. Ya? Oke, nanti Aiza masuk. Aiza nggak masuk, kenapa Aiza? Sakit juga? Izin kemana? Nggak tahu. Karena memang sekarang ini musim pancaroba, ya, kadang panas, kadang hujan. Jadi teman-teman kalian ataupun saudara-saudara kita, ya, banyak yang terkena penyakit karena musimnya tidak beraturan. Oke, kita lanjut lagi ya. Alexandra, Alika, masuk. Alia, Areta, Alfa, Isna ini, Kaila, Kaila masuk. Lilin, oke Lilin. Maharani, Mekel, oke Mekel masuk. Mekel sehat? Alhamdulillah sehat. Raihan, nggak masuk. Fajrul, nggak masuk. Amadi, nggak masuk. Rizky, oke Rizky masuk. Oke. Naisa Alia, Naswa, Naila, oke Naila. Nicholas, Rahma, Sinar, Sinar masuk. Tama, Tama masuk. Dua Ningsi, oke. Terus ada yang belum absen? Oke, sama nama kamu? Saya kelewatan. Oh, Yunita. Sama lagi yang belum absen? Oh, siapa namanya? Christian. Siapa lagi? Siapa namanya? Lintang. Oke. Jadi yang tidak masuk semuanya karena sakit. Ya, kita doakan teman kalian semoga lekas sembuh. Oke. Sekarang kita lanjut ke materi kita yang sudah pernah saya bahas. Oke, perhatikan dulu ya. Materi kita yang kemarin tentang apa? Puisi. Bareng-bareng bicara tentang apa? Puisi. Oke, sekarang saya tanya dulu nih, apa yang dimaksud dengan puisi? Ayo, puisi apa puisi? Coba menurut pendapat kalian sendiri, puisi adalah apa? Sebelum kita lanjut. Pak, puisi apa? Pak, Iya, silakan. teks yang dibuat untuk menyentuh hati. Iya, boleh. Ada lagi yang punya pendapat beda dari Tama tentang puisi. Ya, boleh nggak apa kalian? Ya, silakan. Cerita dari seseorang.
kurang kencang suaranya? Karangan cerita? Dari seseorang. Oke, boleh. Karangan cerita dari seseorang. Ada lagi yang punya pendapat beda tentang puisi? Ada? Tidak ada. Lilin mungkin punya pendapat beda? Tidak, Pak. Ada? Nggak ada Lilin? Dari menghadap sini? Lilin? Tidak, Pak. Tidak. Oke. Saya bisa menambahkan apa yang dimaksud dengan puisi. Puisi itu adalah sebuah tulisan ya yang dibuat oleh seseorang ya. Dibuatnya itu adalah dalam hatinya sendiri. Puisi adalah sebuah tulisan ya yang diungkapkan dari sebuah perasaan seseorang yang dilampiaskan atau ditulis dalam sebuah karya. Jelas? Itulah puisi. Oke, lebih jelasan lagi nanti saya akan jelaskan ya. Di depan ini ya, saya akan menjelaskan cara membaca puisi yang baik dan benar. Yang pertama, membaca puisi itu bukan sekedar mengucapkan sebuah kata-kata. Ya, sebuah kata-kata yang tertulis, tetapi ada beberapa cara membaca puisi yang baik dan menarik untuk kamu coba. Ya, untuk kamu coba. Lakukan dengan penuh penghayatan agar puisinya bermakna. Ya, antara lain bagaimana? Kalau baca puisi, misalnya saya kasih contoh, misalnya ini ada sebuah teks puisi. Kalau kamu baca sebuah puisi, jangan fokusnya di teks. Bacanya begini aja, ya. Kalau baca puisi itu ada yang harus diperhatikan. Ya, yang pertama adalah suara. Ya, suara. Yang suaranya itu harus kencang. Ya, bisa juga intonasi. Intonasi itu adalah tinggi rendahnya suatu nada. Ada yang namanya gestur. Gestur itu adalah gerak tubuh. Gerak tubuh itu bukan tangan, bukan kaki, tapi mata juga termasuk gerak tubuh. Contohnya begini. Kamu baca puisi. Kebanyakan orang baca puisi, teksnya bisa di tangan kiri, bisa di tangan kanan. Ya, nyamannya mau seperti apa. Tapi kebanyakan tangan kiri teksnya. Kalau baca puisi menggunakan gestur tangan itu lebih terpadu. Maksudnya lebih menghayati. Misalnya tentang pahlawan. Kita ambil contohnya. Ya, yang digunakan adalah gestur tangan, kaki dan mata. Misalnya judulnya pahlawan. Ya, pahlawan revolusi. Ya, ini saya kasih contoh cara membacanya. Kamu menghayatinya setelah lihat teks, boleh lihat ke depan. Ya, jangan fokusnya di teks. Contohnya ya, pahlawan. Ya, kamu lihat ke depan. Ya, jangan lupa yang namanya intonasi. Ya, pahlawan. Kau berjuang demi bangsa ini. Ya, lihat lagi ke sana. Demi negara ini, kau rela berkorban. Pahlawan. Tanpamu negara ini tidak ada apa-apanya. Pahlawan. Kau rela darahmu, nyawamu demi bangsa ini. Pahlawan. Engkau jiwa dan patriot yang menjadi contoh buat kami yang masih ada sekarang ini. Salah satu contohnya. Ya, jadi suaranya harus lantang, kencang, ada intonasinya. Gesturnya boleh kaki, mundur lagi, atau bisa dia di tempat pakai gestur tangan dan mata. Misalnya judul puisinya ibu. Ya. Kalau ibu otomatis intonasinya rendah atau tidak terlalu menggebu-gebu, dia sedih karena ibu yang dibacakan. Ya, kalau kamu baca puisi, kamu beranggapan kalau ibu kamu ada di depan kamu. Yang menyampaikan puisinya anggap saja menyampaikan suatu pesan kepada ibu kamu. Ya, pesannya apa? Pesannya adalah rasa terima kasih kamu terhadap ibu kamu. Suaranya rendah. Ya, intonasinya rendah. Ibu, saya depannya ada ibu kamu misalnya. Kamu contohkan ada ibu kamu di depannya. Ibu, kau telah merawatku 9 bulan. Kau membawaku
di setiap saat. 9 bulan kau membawaku ke sana kemari tanpa ada rasa lelah. Ibu, kau adalah pahlawan untuk saya. Ibu, kau yang telah mengajariku bagaimana aku harus berbuat apa, bagaimana aku berbuat seperti apa. Kau mengajariku berdiri, kau mengajariku berjalan sampai aku bisa berlari, Ibu. Ibu, kau mengajariku makan dari yang tidak bisa makan dan minum sampai aku bisa. Kau mengajariku makanan berlepat di muka saya, air minum tumpah di baju saya. Kau yang selalu bersihkannya, Ibu. Ibu, kau telah merawatku dari kecil sampai aku besar sekarang, Ibu. Terima kasih jasamu, Ibu. Saya contoh seperti itu. Oke, nanti yang sebentar. Ada 5 cara membaca puisi yang baik dan benar. Ya. Yang pertama adalah yang pertama adalah membaca puisi yang baik dan benar itu yang kalau harus perhatikan adalah sebelum membaca puisi di depan audiens atau di depan kelas, ya ada yang mesti kamu perhatikan, yaitu membaca dan memahami isi puisi tersebut. Sebelum membaca itu kamu pahami dulu isinya. Kalau tentang ibu, kamu otomatis raut wajah kamu atau ekspresi kamu sedih, ya. Jangan begitu kamu baca ibu, kamu tawa-tawa, itu nggak bagus. Ya, harus memahami isi puisi itu sendiri. Ya, berarti judulnya tergantung dari kamu yang buat. Nanti kamu yang memahaminya. Setelah itu, hal tersebut dimaksudkan, ya, agar kamu bisa merasakan puisi tersebut yang sudah kamu bacakan nanti. Kamu pun akan bisa menyampaikan dengan emosi atau ekspresi. Ya, ekspresi bagaimana dia baca puisinya, biar orang yang mendengarkan itu terhipnotis dengan puisi yang kamu baca. Kalau tentang ibu, ekspresinya menarik, sedih wajahnya, kamu bisa menghipnotis orang yang mendengarkan. Dia akan menangis, bukan tertawa. Dia nggak ada tertawa, tepuk tangan nggak ada. Dia akan bersedih. Ya, karena dia merasa apa? Punya ibu tapi belum bisa bahagia. Ya. Menyampaikannya dengan emosi dan ekspresi yang tepat kepada penonton atau audiens atau teman-teman kamu yang ada di depan kelas kamu. Yang kedua, ya, perhatikan artikulasi saat membaca puisi. Ya, setelah memahami isinya, kamu juga harus memperhatikan yang namanya artikulasi saat membaca puisi. Oke, next kita lanjut lagi. Ya. Artikulasi di sini adalah kamu membaca puisinya merupakan semua pengucapan sebuah lambang bunyi bahasa sesuai dengan pola-pola standar. Ya. Dengan begitu apa yang kamu ucapkan tersebut bisa dipahami oleh pendengar. Oh, baca nih, ya, artikulasi jangan lupa. Ya, pelafasannya juga jangan lupa. Ya, biasanya sering teman-teman kita sering trouble di lapangan yang ngomong R-nya itu terkadang kurang lafaznya kurang, maksudnya iya agak cadel. Ya, mereka seharusnya mereka. Ya, mereka. Ya. Nah, otomatis audiens atau penonton pasti lebih cenderung bisa menilai, oh ternyata apa yang disebutkan itu R, mereka, ya, tertuju, ya. Kita harus memahaminya, audiens juga harus memahaminya. Oh ternyata dia agak sedikit kaget. Ya, pelafalan itu sendiri adalah sebuah teknik di mana menyebutkan sebuah kata. Ya. Jangan sampai saat membaca puisi itu justru terdengar seperti berbisik atau kebingungan, ya, atau bergumam. Ya, baca puisi itu harus lantang, jangan seperti orang berbisik. Ya, jadi membaca puisi
Kamu sendiri yang benar nih. Ibu, kau adalah pahlawanku. Ibu, yang lain nggak dengar, cuma dia yang benar. Jangan seperti itu. Harus kuat suaranya, harus keras. Ya. Coba kamu di sana jangan tidur, perhatikan dulu. Ya. Selanjutnya, penghayatan. Yang keempat adalah penghayatan dan ekspresi, ya, ekspresi dari mimik wajah. Ekspresi ini bagaimana bisa baca puisi ini? Ya, oke, next kita lanjut kembali. Ya, penghayatan dengan ekspresi dan mimik wajah. Hal berikut ini mesti kalian perhatikan dengan benar-benar. Ya, ekspresi dan mimik wajah saat membaca sebuah puisi. Ya, baik puisi tentang pahlawan, tentang guru, tentang ibu kamu dan ayah kamu dan sebagainya. Nah, ekspresi diperlukan untuk menggambarkan segala bentuk rasa dari isi puisi tersebut. Ya, puisi yang dibacakan. Jadi, pembaca puisi selayaknya, ya, sebuah permainan dalam peran sebuah pementasan sebuah drama atau teater. Misalnya gini, kalau kamu memerankan sebuah drama, kamu ditunjuk menjadi peran pemarah. Kalau dalam sebuah drama itu peran pemarah itu namanya antagonis. Kamu dapat sebuah dialog. Dialognya cuma satu kata. Katanya apa bisa? Katanya misalnya tidak. Kamu disuruh menyebut kata tidak. Karena kamu tokoh di situ sebagai tokoh pemarah atau antagonis, otomatis mengucap kata tidak itu lembut, kasar atau bagaimana? Kasar. Karena antagonis pemarah, peran jahat. Misalnya gini. Coba contohnya Tama maju sebentar sini. Oke, Tama itu. Anggap saja ini adalah sebagai benda, ya. Sini. Ini. Oke, ini adalah properti ya. Anggap saja meja, propertinya meja. Tama perannya adalah antagonis. Tama mendapat dialog satu kata dengan menyebut kata tidak. Bagaimana seorang antagonis menyebut kata tidak dengan ekspresi marah? Otomatis harus gebrak meja. Karena properti yang digunakan adalah meja. Bisa Tama? Oke. Sebelum kamu mulai coba tes dulu ya. Hitungan dari saya mulai ya. Ekspresinya marah. Coba marah di mana marah? Marah di mana marah? Ekspresi marahnya gimana? Coba. Marah itu senyum yang masih. Oke. Masukin ekspresi marah kamu. Oke. Siap? Oke. Kamu menyebut kata tidak sambil mengguguk meja. 3, 2, 1, action. Tidak. Oh, jangan ketawa, kamu mesti ketawa. Malu, Pak. Ini contohnya ya. Ini contohnya, awas. Karena ekspresinya marah. Ya, anggap saja angan-angan kamu atau hati kamu nih, ya, yang namanya ekspresi marah itu kalau dalam kenyataan itu benar-benar terjadi. Ya, oke. Kamu nyebut kata tidak, ekspresinya marah. Ya, kamu anggap aja sedang emosi. Ya, hitungan 1, 2, 3. Tidak. Cut. Wah, selesai. Jangan. Tidak. Ya. Oke. Kalau nggak Michael. Tadi saya, Pak. Coba tambah lagi. Ini. Lagi ya. Gebrak meja langsung kata tidak. Kamu latih ke depan sambil mukanya serem. Ya. Tidak. Cut. Kan ada standar. Oke ya? Oke. Pak, susah ya. Bisa, Pak. Bisa. Coba Michael. Coba Michael. Duduk ya. Duduk dulu, Pak. Saya di kamar, Pak. Ya, duduk sana sama Michael.
suara. Boleh digeser nggak? Geser. Bawa pulang juga boleh. Geser boleh. Ayo. Siap? Iya. Coba dulu ya, nanti baru hasilnya. 1, 2, 3, mulai. Tidak. Wih. Oke, ini adalah salah satu ekspresi seorang peran antagonis, ya, marah dengan menggunakan kata tidak. Itu adalah salah satunya contoh seperti itu. Jadi kalau kamu baca sebuah puisi, pakai ekspresi juga, ya, jangan ekspresi santai. Nggak ada baca puisi begini, ya, harus dihayati. Kita lanjut next yang kelima. Mainkan gestur tubuh yang tadi saya sudah jelaskan dari awal. Oke, gestur tubuh itu adalah, ya, dimana tambahan dari kalian membaca sebuah puisi. Ini alat bantu yang bisa memudahkan kalian untuk lebih optimal baca puisinya. Nanti saya jelaskan, ya, yang sudah saya kasih contoh. Ya, gestur kaki boleh berjalan ke sana, boleh ke sana, boleh ke depan, jangan pulang. Ya, boleh. Kalau tangan nyamannya di mana? Kalau kamu lebih nyaman megang teksnya di kiri, ini buat gestur boleh. Atau sebaliknya. Ya, tapi kebanyakan orang megang teksnya di sebelah kiri, gesturnya tangan kanan, matanya ke sana. Boleh lihat audiens. Ya. Kau telah berjuang 79 tahun kau berjuang demi bangsa Indonesia ini yang sudah disebut sebagai NKRI. Tanpamu, aku tak bisa apa-apa di sini. Mungkin masih dijajah oleh bangsa Jepang dan Belanda. Bayangkan 350 tahun Belanda menjajah kita. Kaulah sebagainya yang telah memperjuangkan bangsa ini. Kau rela nyawamu diambil, nyawamu bercucuran demi bangsa ini. 3,5 tahun Jepang menjajah kita. Semua usaha-usaha di Indonesia, semua rakyat habis dibunuh oleh mereka. Menjajah sangat luar biasa. Muda-mudi yang seharusnya saat itu mereka bersenang-senang, mereka membantu para tentara untuk membebaskan negara kita ini dari belenggu-belenggu penjajah. Seperti itu ekspresinya, ya, menggebu-gebu. Ya, harus mempunyai ekspresi yang luar biasa. Kalau membaca puisinya, tergantung dari puisi yang mau baca. Sampai sini jelas? Kita lanjut lagi next. Ya. Setelah memainkan sebuah gestur, ya, ada contohnya cara membaca puisi yang baik dan benar. Ya. Ada salah satu contoh baca puisi, ya, dia yang mesti kalian perhatikan. Oke, kalian simak ya, cara baca puisinya. Ini contohnya aja ya. Baik, sebelum kalian menulis sebuah puisi, ya, memperhatikan dulu cara membaca puisi yang baik dan benar. Oke?
Oke, perhatikan dulu cara membaca puisinya. Ya. Perhatikan, simak yang baik, yang benar. Perhatikan ya. Ya, dia akan membahas cara membaca puisi yang baik dan benar. Ya, dia nanti bisa kalian praktikkan di depan kelas. Ya, bagaimana cara baca puisi yang baik dan benar dan bisa menghipnotis teman kalian yang mendengarkan atau audiens yang mendengarkan kalian. Ya, dia bilang itu baca puisi itu ada yang sebagian untuk menghibur diri, ya, menghibur temannya. Misalnya temannya lagi galau, lagi banyak masalah dan sebagainya. Puisi itu ternyata bisa dijadikan obat, ya, obat untuk menenangkan pikiran. Ya, tergantung dari puisinya apa yang membaca. Ya, kalau yang membacakannya enak, ya, yang membacakannya suaranya bagus, ya itu juga bisa menenangkan teman kamu yang sedang ya ada masalah. Jadi puisi itu benar-benar sebuah bacaan yang memikat hati seseorang atau menghipnotis hati seseorang atau pikiran orang. Ya. Nah, ini adalah benda puisi nih katanya nih. Ya, ternyata ada juga puisi itu bisa dibedah. Ya. Nah, di sini adalah contoh baca puisi. Perhatikan ya. Teks dipegang tangan apa? Tangan kiri. Perhatikan. Oke, saya jelaskan sejenak ya. Yang puisi dibacakan ini adalah salah seorang juara 1 baca puisi tingkat provinsi Banten. Perhatikan gerak gestur tubuhnya, ya. Teks dipegang di tangan kiri, gesturnya tangan kanan. Ya, dia lebih gestur matanya lebih menjorok ke penonton atau audiens. Ya. Pembawaannya santai, ya, karena yang dibaca juga pembaca puisi juga sesuai dengan apa yang dibaca. Jadi pembawaannya santai, ya. Lihat gestur tubuhnya, ya.
Oke, sampai di sini jelas nggak baca puisinya? Jelas. Jadi kalau gitu saya skip. Oke, kalau kalian sudah jelas cara membaca puisi yang baik dan benar, ya, seperti contoh yang ada di depan, ya. Sekarang sebelum kita praktik, ya, sekarang terlebih dahulu kalian buat puisinya dulu, ya. Temanya bebas. Boleh ayah, boleh ibu, judulnya bebas. Boleh ayah, boleh ibu, tentang pahlawan, tentang guru dan sebagainya. Ya, tergantung dari kamu nanti membacakannya, ekspresinya bagaimana, gestur tubuhnya bagaimana. Jelas? Oke, kalau gitu silakan kerjakan puisinya. Silakan ditulis baca puisinya. Silakan. Ya, Mega. Michael, ya, yang buat puisi Michael, oke, agak ada kesalahan buat puisinya Michael, oke, Michael, terus Christian sedang coba-coba buat puisinya. Kamu buat sendiri atau gimana? Kamu siapa? Christian. Buat sendiri. Oke. Tentang ibu, berarti kamu sayang sama ibu kamu ya? Sayang ibu kamu sayang sama ibu kamu. Sebesar apa sayang kamu? Waduh, luar biasa, sebesar lautan. Ya. Oke. Kamu udah buat puisinya? Oke, judulnya apa puisinya? Ibu juga? Oke, lanjut ya. Oke, kamu? Lagi tentang apa puisinya? Tentang ibu. Selain ibu ada lagi yang selain ibu? Ya, kalau kamu tentang apa? Di bawah langit biru. Oke, luar biasa. Oke. Coba lihat. Oke. Puisinya tentang apa kamu puisinya? Mama. Tentang mama. Oke. Kamu sayang sama mama kamu? Sayang. Kalau misalnya kamu baca puisi nih, di depan ada mama kamu, kira-kira berani gak? Gak berani? Takut nangis atau gimana? Kurang fokus. Pasti begitu baru sebut kata mama, kamu udah nangis ya? Bener? Iya, karena kamu sayang sama mama. Kamu buat puisinya apa judulnya? Terima kasih ayah. Ya ampun, biasa. Kamu buat puisinya apa? Ayah ya. Oke. Michael, dikit lagi. Oke, Michael dikit lagi. Baru? Oh iya. Oke. Nanti pas lagi baca puisinya, ya dihayati yang baik. Ya, jangan lupa penampilannya, gesturnya, ekspresinya, ya, terus intonasinya, ya, itu harus perhatikan. Nanti kalau suatu saat di sekolah kita ada lomba baca puisi, ya, kalian harus berani tampil karena kamu sudah mengerti basic bagaimana cara baca puisi yang baik dan benar. Oke, isinya udah ada yang selesai? Oke, tangan sama kamu. Oke, kamu bisa praktekkan yang paling kelas? Ya, siapa lagi yang siap? Kamu.
Oke, silakan. Sini bacain apa silakan belajar ya. Jangan lupa gesturnya, ya ekspresinya. Nah kalau ini kamu pasti punya ekspresi yang luar biasa. Oke. Kamu judulnya apa puisinya? Terima kasih ayah. Terima kasih ya. Ada ekspresinya ya, menghayati. Suaranya halus kan? Kencang. Harus ada gestur. Gestur apa aja? Tangan dan mata kaki kalau memang kamu mau jalan. Oke? Oke. Bapak aja saya mulai ya. Kalau kamu baca puisinya mengeluarkan air mata nangis, keluarkan saja. Itu adalah unek-unek yang ada di pikiran kamu. Siap? Siap. Oke. Bapak aja saya mulai ya. 3, 2, 1, mulai. Ayah, jika aku mempunyai keberanian, ingin rasanya aku memberi ucapan terima kasih karena telah melatih aku menjadi anak yang hebat serta menjadikan diriku setangguh sekarang untuk melewati segala rintangan menghadang di depan. Ayah, jika tak ada kau, mungkin aku sudah berkarat. Bagai sebuah mainan yang kau berikan kala itu, usang, berdebu, dan tidak terawat. Ayah, terima kasih telah memberikanku tubuh dengan caraku. Engkau adalah sebuah perawat di kehidupanku yang tak pernah bosan untuk memberikan kasih dan sayang. Ayah, beribu cinta yang engkau beri, beribu kasih sayang yang telah engkau kasih. Hanya untuk anakmu ini, aku menyayangimu, ayah. Oke, terima kasih. Ada lagi yang sudah siap? Ada lagi? Michael siap? Christian siap? Oke, siapa yang sudah siap? Kamu siap? Siapa yang siap? Ayo. Oke, saya tunggu lagi dari kamu ya. Siap? Oke, Michael siap. Tepuk tangan buat Michael. Oke, sini Michael ya. Biar teman. Kamu judulnya apa, Michael? Ibuku tercinta. Luar biasa. Kalau Michael terharu, menangis, keluarkan saja. Ya, jangan tahan-tahan. Kalau nangis apa keluar? Itu luar biasa, nanti ada. Hanya khusus dari saya. Ya, itu adalah ekspresi kamu. Keluarkan apa yang kamu tahan. Keluarkan. Siap? Kalau nangis apa pak? Apa-apa. Oke, baca dikit sini. Sip. Oke, siap? Apa-apa dari saya mulai ya. Jangan lupa gesturnya ya. Suaranya lantang. Siap. Oke, siap. Ya, kalau masalah itu adalah ibu. Ya, santai aja gitu ya. 3, 2, 1, mulai. Ibuku tercinta. Ibu, terima kasih kau sudah merawatku. Tanpamu, mungkin aku tidak bisa yang seperti sekarang. Ibu. Terima kasih. Walaupun aku besar tanpa sosok ayah, aku sangat bersyukur bisa hidup denganmu, Ibu. Dan engkau juga selalu memberikan aku motivasi hidup, Ibu. Terima kasih. Semoga Ibu selalu di sisiku dan sehat selalu. Kelak aku pasti akan membantumu jika ada kesulitan. Semoga Ibu sehat dan panjang umur hidup. Hingga kelak aku sukses nanti. Terima kasih Ibu. Aku pasti akan membalas kebaikanmu suatu saat nanti. Terima kasih. Oh, kita bukan ya. Oke. Tadi teman kalian, 3 teman kalian sudah maju, ekspresinya luar biasa. Penghayatannya juga luar biasa. Gesturnya juga luar biasa. Tadi saya bilang, kalau kamu mau nangis, keluarkan saja air matanya, jangan ditahan-tahan. Keluarkan saja. Itu memang adalah unek-unek yang ada di pikiran kalian, kamu tuliskan dalam sebuah puisi. Keluarkan saja. Ya, ekspresi itu puisi itu beragam. Mau seperti apa? Bebas. Asalkan sopan, asalkan bisa dipahami oleh si pendengar. Tadi kan saya sudah bilang, baca puisi kalau bahasanya bagus, dihayati, ekspresinya luar biasa, akan menghipnotis audiens atau pendengar. Ada lagi yang ingin maju? Hah? Christian maju? Tidak.
Kamu maju? Apa maju lagi silakan? Lili, mau maju? Kamu siap? Udah selesai? Baca. Nah, baca ayo. Ayo silakan. Ya baca. Apa kalau kamu penghayatannya mau mengeluarkan air mata, keluarkan saja. Itu adalah unek-unek yang di pikiran kamu. Apa nggak bebas? Ya, silakan. Suaranya keras ya, biar yang lain dengar. Oke, silakan. Suaranya nggak terasa dikit ya. Di sini. Siap? Oke, mau tangan kiri, tangan kanan. Dan suaranya 3, 2, 1, mulai. Ayah, ku tahu kau penat, perawatan penat. Setelah seharian keras keringat, bau debu jalanan juga asap kendaraan, penempel di badan lekat. Ayah, pekerjaanmu sungguh berat, membersihkan jalan yang kotor akibat dan rontok dan sampah. Walaupun upah sering terlambat, ayah, beribu kata lebih kau ungkapkan, beribu cinta telah kau berikan, beribu kasih telah kau urahkan, hanya untuk anakmu ayah. Ayah, kau ajarkan aku tentang kebaikan, kau tunjukkanku tentang arti ilmu, kau jelaskanku tentang makna kehidupan, dan kau mendidikku dengan sungguh kasih sayang. Ayah, engkaulah pahlawanmu dalam saya. Nanti kami dan bijaksananya selalu nampak darimu, menutup setiap langkah dengan tulus. Ayah, cinta abadi tak pernah berakhir. Oke, Bu. Tangan dong. Oke, berarti sudah 4 teman kamu yang maju baca puisi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tentang puisi? Ada? Hah? Mereka mungkin ada pertanyaan tentang puisi? Selain poster tangan, kaki sama mata, ada yang lain nggak sih Pak? Oh, gestur. Ya, gestur. Kalau gestur itu kan disebut adalah gerak tubuh. Ya, gerak tubuh itu kaki, tangan, dan mata. Ya, itu adalah sebuah pemahaman atau pelengkap dari sebuah kalian baca puisi. Ya, kalau baca puisi diam aja, nggak bergerak, matanya nggak ke depan audiens, atau tangannya juga tidak bergerak dan sebagainya, dilihatnya kurang nikmat, ya, kurang ada apa ya? Kalau sebuah sayuran tidak ada bumbunya, rasanya aneh, ya. Jadi dilihat itu kurang bagus, ya, kalau tidak ada gestur, ekspresi dan sebagainya, ya. Apa sih namanya? Kelihatannya monoton, itu katanya begitu aja, ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya, selain tadi kamu bilang selain gerak tubuh dan sebagainya, salah satunya adalah mimik wajah, raut wajah, ya, intonasi, tinggi rendahnya suatu nada, ya, bacanya juga harus mengikuti intonasi, jangan tinggi aja, ya, nanti tinggi ada rendahnya, rendahnya ada tingginya, biar orang melihat, luar biasa baca puisinya sebagainya, ya. Oke, ada yang bertanya lagi baca puisinya tentang puisi? Ada? Tidak ada. Oke, sekarang sudah jam berapa? 11.46. Oke. Sekarang tugasnya dikumpulkan. Nanti saya nilai. Oke, kumpulkan di sini. Nanti saya nilai tugasnya. Jangan lupa dikasih nama. Ya, kumpulkan. Ya, silakan kumpulkan. Ya, silakan. Di sini. Ya, silakan kumpulkan tugasnya.
ini ya. Jadi ya minggu depan kita lanjut lagi masih tentang puisi, tapi puisinya beda ya. Kalau minggu depan tentang musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi adalah puisi, bacaan sebuah puisi yang diiringi dengan musik ya, tapi musiknya harus sama dengan apa? Dengan musiknya harus sama dengan puisi yang kita buat. Kalau ibu otomatis lagunya ibu lagunya yang sendu. Jangan baca ibu lagunya metal, nggak nyambung ya. Berarti minggu depan kita masih tentang puisi, tapi kita bedakan tentang puisi sebelumnya. Minggu depan adalah musikalisasi puisi. Puisi yang dibacakan diiringi dengan musik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya. Sebelum kita akhiri, kita baca doa dulu. Bagi yang non muslim ya, berdoa menurut agama masing-masing ya. Kalau yang muslim berdoa membaca surat Al-Asri biar kita selamat sampai di tempat. Nama silakan di nanti baca Al-Asrinya dikeluarkan suara wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mumtaz, dicek lagi jangan sampai ada ketinggalan ya. Kalian pulang ke rumahnya masing-masing. Jangan ada yang nongkrong-nongkrong di luar ya. Atau kalian kalau kemana-mana izin dengan orang tua kalian.